Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, saya Sri Wulan Sapitri, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di APTK Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan nomor induk mahasiswa 25403131329. Pada hari ini, Kamis 8 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di Sekolah MI Plus Al-Mukni Cibinong, Kabupaten Bogor, kelas 4 dengan materi makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dimudahkan oleh Allah belajarnya dan mendapatkan keberkahan. Silahkan Raya dipimpin doanya. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak. Ibu akan cek kesiapan kalian. Silakan duduk yang rapi dan dipersiapkan buku dan alat tulisnya di atas meja. Sudah siap? Sudah siap? Ibu akan tanya hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah sudah masuk semuanya. Alhamdulillah semuanya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semuanya. Baiklah, pimpin. Tanah tumpah darahmu, di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku, kota Indonesia Raya. Silakan duduk. Anak-anak, mari kita mengaitkan materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Ya, apa Pak Isa? Sikap bersatu, betul. Ya, ada lagi yang masih ingat? Sikap kompak. Ya, ada lagi? Sumpah Pemuda, betul ya. Anak-anak, tadi yang sudah disebutkan sama teman-temannya, ibu semua ya. Kemarin kita sudah belajar sikap bersatu, bagaimana kita saling menghargai satu sama lain ya. Dikaitkan dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. Nah, kaitannya dengan pembelajaran hari ini, sikap persatuan itu termasuk sila keberapa? Ada yang tahu? Sila keberapa persatuan? Ya? 3. Sila ketiga. Betul nggak sila ketiga? Betul. Ya, termasuk sila ketiga yang bunyinya persatuan Indonesia. Nah, anak-anak punya pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita harus membantu teman yang kesulitan? Coba. Ya, boleh kau Pin? Kenapa? Jawabannya? Karena sesama manusia harus saling membantu. Karena sesama manusia harus saling membantu, betul ya. Harus saling membantu satu sama lain. Ada jawaban yang lain selain dari Kapit?
Boleh Nuna. Karena manusia itu makhluk sosial. Karena manusia itu makhluk sosial, betul ya. Coba ibu tanya, makhluk sosial itu apa sih? Boleh sapa apa? Makhluk sosial itu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Nah, makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Kita itu membutuhkan orang lain. Lanjutnya pertanyaan kedua. Oke, apa yang terjadi jika kita tidak mengamalkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau jawab? Boleh, Zikri. Apa jawabannya? Karena nanti terjadi pertengkaran. Ya, akan terjadi pertengkaran, akan menimbulkan kehancuran dan sebagainya. Tangan buat teman-teman yang sudah kerja. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mengidentifikasi lambang tiap sila Pancasila dengan benar. Nanti kalian bisa mengidentifikasi apa saja tiap sila Pancasila. Yang kedua, menjelaskan makna sila-sila Pancasila secara lisan maupun tertulis. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak, supaya tetap semangat nih. Nah, ibu mau ice speaking dulu. Bisa semuanya tepuk fokus? Iya. Oke, siap ya? Ya, kita mulai. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Buat kita semuanya. Hebat semuanya. Nah, selanjutnya ibu menampilkan dua gambar ya. Dalam satuan ini ada dua gambar. Silahkan kalian identifikasi dari dua gambar tersebut ya, identifikasi masalahnya ya, dan kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Sila mana yang sudah diterapkan dan sila mana yang belum diterapkan. Silahkan. Sudah diidentifikasi, sudah dilihat, sudah? Sudah. Nah, sekarang ibu mau tanya, siapa yang mau memberikan pendapatnya tentang gambar tersebut? Ya, boleh. Silakan, Ken. Gambar yang kedua, Gambar yang kedua. menerapkan sila yang ketiga. Ya, gambar yang kedua menerapkan sila yang Tiga. persatuan seperti itu ya. Ada jawaban yang lain? Silakan yang mau jawab. Saya Tidak perlu takut salah. Ya, boleh kalian. yang ke satu tidak menerapkan sila kelima. Ya, yang ke satu tidak menerapkan sila kelima. Itu ya tadi yang nomor satu itu ternyata membuang sampahnya di mana? Di sungai. Dia tidak mempunyai rasa kepedulian terhadap sesama. Ketika dibuang ke sungai dan menyebabkan banjir, maka akan merugikan orang lain. Betul ya. Nah, tuh tadi tepuk tangan untuk Ken sama Layan. Agar lebih memahami materi mana sila-sila Pancasila di masyarakat, Ibu sudah menyiapkan video pembelajaran. Silakan kalian simak baik-baik video ini dan catat hal-hal yang pentingnya. Halo rekan-rekan Ibu Bangkakan, hari ini kita akan belajar mengenai makna sila-sila Pancasila di masyarakat Indonesia. Anda pasti nggak pembahasannya adalah di lingkungan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah sudah selesai videonya. Sudah disimak baik-baik videonya anak-anak? Sudah simak video tersebut. Tadi yang pertama isinya ada dari makna sila-sila Pancasila. Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nah, oke, lanjutkan. Di mana terdapat dari 5 sila, setiap sila mengandung nilai-nilai yang menjadi pedoman hidup, ya, agar bangsa kita menjadi bangsa yang aman, damai, dan tentram.
Oke, yang pertama tadi sila pertama simbolnya apa? Nah, bunyinya sila pertama ketuhanan yang maha esa. Yang kedua simbolnya apa? Oh iya, simbolnya langkah. Oke. Yang ketiga Persatuan Indonesia. Simbolnya apa? Nilai Pancasila. Sila yang pertama, rajin beribadah, menghormati, harus saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda agama. Yang kedua, ya berlaku adil terhadap sesama manusia, saling mencintai, tolong menolong, ya, saling menghargai. Selanjutnya untuk sila keempat itu musyawarah. Musyawarah untuk menghasilkan apa? Mufakat, menghasilkan keputusan bersama. Coba ibu tanya, siapa di sini yang pernah mengamalkan musyawarah sila keempat? Biasanya dalam kegiatan apa? Pemilihan ketua kelas. Betul. Kerja apa lagi? Kerja kelompok. Ya, bagus. Supaya tambah semangat lagi ya suasana belajar kita, ibu minta kita bernyanyi bersama. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu-lagu yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila. Sila yang kelima, bersikaplah adil. Ayo kawan kawan, marilah amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tangannya semuanya. Nah, dari penjelasan ibu tadi sampai kita sudah bernyanyi, ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah paham semua? Oh iya. Nah, pertanyaannya tadi kata Kaila, apa yang dilakukan untuk mengingatkan teman yang suka membuli? Yang pertama adalah kita harus mengingatkannya secara baik, Mbak. Yang kedua, ketika temannya menghina, kita tidak boleh ikut-ikutan membalas, ya. Ikut-ikutan membalasnya. Temannya membuli, ikut-ikutan balas membuli, tidak boleh, ya. Kita harus ingatkan dengan baik-baik, dengan sopan santun. Bu, kalau misalnya masih, nah boleh dilaporkan kepada ibu guru. Ya, insya Allah nanti bu guru akan memberikan pemecahan masalah supaya diberikan solusi yang terbaik. Ya. Selain Kaila, ada lagi yang mau bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak, kalau sudah paham semuanya, ibu akan membagikan kalian menjadi beberapa kelompok. Ya, nah untuk nama-namanya kita akan buat sesuai dengan sila-sila Pancasila. Setuju tidak? Setuju. Oke, sila ke-1 berarti apa? Ketuhanan. Kelompok, nama kelompoknya ketuhanan. Sila yang kedua, maknanya apa? Kemanusiaan. Ayo, kelompok yang ketiga. Kelompok yang keempat, musyawarah. Dan kelompok yang kelima, keadilan. Anak-anak, ibu sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Silakan kalian bersama-sama kelompoknya untuk mendiskusikan, ya. Ibu bagikan terlebih dahulu, ya. Ya, tadi sudah ibu bagikan ya lembar kerja peserta didiknya. Yang pertama itu mengenal lambang Pancasila. Nanti kalian mengidentifikasi lambang sila yang sesuai. Contohnya sila pertama itu bunyinya apa, simbolnya seperti apa, lambangnya seperti apa. Silakan nanti kalian diskusikan bersama teman-temannya. Selanjutnya untuk LKPD yang kedua yaitu bagaimana kalian mengenal makna Pancasila. Ini contohnya, yang pertama mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta dan seisinya, ya.
dicocokkan. Itu masuknya ke makna sila yang keberapa? Ini paham? Ada pertanyaan untuk LKPD? Sudah paham semuanya? Sudah. Terima kasih, silakan dikerjakan. Nah, ya, oke. Gimana kelompok yang keempat? Ya, saling bertukar pendapat ya. Bagaimana kalau seperti ini? Ya. Kelompok 5, kelompok 5. Oke, siap presentasi ya. Mana kelompok 1 ada? Iya, udah selesai 1. Tinggal 2 lah. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu, tadi yang sudah Ibu jelaskan, ketika sudah selesai kita akan belajar mempresentasikan di depan kelas. Untuk pemilihan kelompok presentasinya, nah, Ibu sudah menyiapkan nih. Kita akan spin, ya. Gimana, seru nggak? Seru. Ya, rasanya ya. Oke, mulai. Yang pertama kelompok apa dulu? Kita lihat kelompok yang pertama adalah kelompok. Ya, yang pertama adalah kelompok 1. Nah, sebelum kita semangat dulu nih yang mau presentasi, kita tepuk semangat dulu, setuju? Setuju. Tepuk semangat. Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan. Sila yang pertama, lambangnya adalah bintang dan benihnya adalah Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua, berlambang rantai emas yang berbunyi kemanusiaan dan adil dan keadilan. Sila keempat, Silakan diperhatikan ya. berbunyi rakyat Sama atau tidak jawabannya? Sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kelompok berikutnya ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 2. memakai pakaian adat saat acara sekolah. Nilai-nilai Pancasila juga dan nilai yang kedua diskusi kegiatan keagamaan bersama perilaku menghormati Tuhan dan menjalankan ibadahnya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah sesuai? Bagaimana kelompok 2? Sudah. Sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila jawabannya? Sudah. Kita berikan tepuk tangan untuk kita akan melanjutkan diskusi yang tadi sudah kita laksanakan. Bagaimana belajar berbicara di depan, berdiskusi, ya? Bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Ada yang deg-degan. Kenapa deg-degan? Mau berbicara di depan, gitu ya? Tidak apa-apa. Namanya juga belajar. Sampai sini ada pertanyaan apa tidak? Anak-anak, Ibu simpulkan ya, tadi sudah bagus semuanya jawabannya, mulai dari kalian mengenalkan Pancasila, dari sila yang pertama lambangnya bintang, sila yang kedua lambangnya rantai, sila yang ketiga pohon beringin, sila
sudah menyampaikan pesan saat belajar. Nah, Ibu akan membagikan soal evaluasi pembelajaran kita hari ini. Silakan diisi. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lupa ditulis dulu namanya. Sudah selesai? Silakan dibaca lagi ya. Tidak usah terburu-buru, masih ada waktunya. Dibaca tadi yang sudah dijelaskan sama Ibu, tadi diskusi juga ya, semuanya sudah dijelaskan. Tinggal kalian mengisi dengan teliti. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Silakan dikumpulkan di ketua umum. Baik anak-anak, kita akan sama-sama merefleksikan kegiatan kita hari ini. Tadi kita sudah belajar apa saja? Sila-sila Pancasila di masyarakat. Dari yang pertama tadi sila keberapa? Sila pertama. Sila pertama maknanya apa? Tentang ketuhanan. Mana sila yang kedua? Tentang apa? Kemanusiaan. Mana sila yang ketiga? Tentang apa? Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini anak-anak? Belajar apa tadi? Oh, sama teman-teman. Terus ada apa saja tadi? Sama teman-teman. Berdiskusi, ya. Terus, betul, mempresentasikan maju ke depan. Tepuk tangan untuk semuanya. Nah, kesimpulan pada hari ini yang pertama adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Setiap sila-sila mengandung nilai-nilai menjadi pedoman hidup, ya, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Tadi yang sudah dijelaskan sila yang pertama sampai sila kelima. Nah, anak-anak ternyata semuanya itu penting kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup ya? Minggu depan kita akan belajar bagaimana sejarah Pancasila, sejarah perumusan Pancasila. Bagaimana kita akan mengetahui tokoh-tokoh bangsa yang sudah merumuskan Pancasila. Pesan dari Ibu, tetap semangat belajarnya ya. Selalu amalkan sila-sila Pancasila di kehidupan kalian, baik di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleh. Mari kita sama-sama tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Dan silakan tutup dengan membaca doa penutup. Ya, Ryan, silakan dipimpin. Silakan doa kembali. Amin. Dan Ibu sampai di sini. Wassalamualaikum.